Bang Billy, saya mau tanya, kalau Yahudi Mesianik itu dia ibadahnya di mana di sana? Mana ada Yahudi Mesianik? Enggak ada. Ya, Kristen Mesianik itu palsu. Iya, maksudnya orang Yahudi tapi percaya Yesus sebagai Tuhan gitu kan? Ada kan? Kalau dia udah menjadi orang Mesianik itu Kristen yang ada di Yahudi, yang ada di Israel. Kalau dia udah percaya Yesus, itu namanya bukan Yahudi lagi, Kristen namanya. Tapi dia masih menjalankan. Sebentar Ibu Michan, jangan ngomong dulu. Tapi masih menjalankan tradisi-tradisi Yahudi. Tidak. Sebentar Michan, saya tanyanya Bang Billy. sebentar. Guru aku juga ini kok. Ini Bang Billy juga guru aku. Ini urusan hak Jadi kita ya. Manusia menjalankan Kakak, orang Kristen mula-mula ya, yang dia masih menjalankan hukum-hukum Yahudi itu bukan Mesianik, tapi Ebion. Orang-orang Ebion. Mesianik itu Kristen yang tinggal di sana di Israel, itu Mesianik. Kalau Kristen mula-mula yang masih menjalankan hukum Torah itu orang-orang Ebionit. Berarti Bro Billy ada juga peluang untuk jadi Mesianik kan? Kenapa? Mana Ada mau? peluang juga bisa berpeluang Iya, kan Nek. jadi Mesianik. Bapaknya Mana bisa? Kristen kan? Mana mau? Bapaknya Kristen. Mana bisa? Kawin aja belum punya istri gimana? Oh, Billy kan bapaknya kan pendeta kan? Mantan pendeta ya. Oh mantan. Oh tapi sekarang jadi apa? Sekarang lagi sakit. Judaism mau dimurtadkan, Sakit Judaism mau stroke, dimurtadkan ini. udahlah Kak, Bro mualaf Billy. aja Kak, mualaf aja. Bro Billy kan main gitar ya kan? Oh jadi sekarang Ya, ya. bapaknya ke Judaism Pertama, ya? Condong. ya Bro Billy pertama ngambil gitar, chord apa yang selalu, yang pertama kali ya? Oh, C lah. Buat. C. C ya? Oh, oke. Ya. Bang Billy mau tanya dong, syarat-syarat Ya. jadi Yahudi kecuali menikah itu apa aja ya Bang? Syarat-syarat apa? Menjadi rabi. Oh ya, harus belajar menempuh pendidikan madrasah. Tapi Jesus itu nggak masuk dalam kategori itu, nggak masuk kategori rabi kalau menurut pandangan Yahudi. Kalau menurut pandangan Yahudi itu. Iya, dia muridnya Rabi Hosua bin Perak ya. Jadi dia murid Rabi gitu. Tapi dia udah keburu dihukum rajam duluan. Nggak, tapi anehnya itu gini ya. Klaimnya Kristen itu kan yang rabi itu kan harusnya wajib nikah, tapi kok Yesus itu nggak nikah ya dia ya. Itu Masa loh. Tuhan Rabi gimana sih? Yang berjulukan Rabi itu manusia bukan Tuhan. Iya, tapi kan pemahaman Kristen loh. Kalau di dalam teologi Kristen kan Yesus itu kan Tuhan, sekaligus juga rabi. Anehnya kan gitu. Tadi udah dijelaskan ini Bang Friendly, Yesus itu disebut jadi Tuhan itu baru adanya di dalam versi LAI, karena sebelumnya Rabi Guru Tuan Junjungan. Iya, bener. Baru nongol di versi LAI jadi Tuhan. Omon-omon. Kata kurios berubah menjadi teos kan nganunya. Kan Salah, kurios. beda satu huruf aja lah antara H dan yain gitu. Repot ah. Coba umatnya yang bingung seluruh dunia, seluruh Ya Indonesia. biarin lu bingung. Oh, Tuhan dan Tuhan hanya saja hilang, nggak repot amat sih. Ya tapi beda makna Bang. Tuhan dan Tuhan itu juga nggak bisa Nggak dianggap. tahu Bang yang buat siapa juga. Adon. Tuhan itu Adon. Adon. Dalam bahasa Inggris kan Lord itu. Kalau dalam nggak ada God. Yesus itu nggak God. Nggak tahu. Ini apa sih nantang-nantang bahasa Arab, terus apa maksudnya apa? Mau pamer? Saya tantang Anda untuk on cam ya, silahkan. Ini Sok siapa? kali kau itu. Ayo naik. Itu memang itu aja ini yang dia bisa, Umi. Di mana-mana tappingnya itu. Apa itu? Iya, di mana-mana tantang bahasa Arab. Jangan dulu bahasa Arab, kamu saja dengan kitab terjemahan bahasa Indonesia saja nggak paham. Jadi Bang Laban ini Tritunggal atau Oneness secara bentuknya? Ya kalau di gereja denomnya saya di gereja Tritunggal, tapi kalau pemahaman saya mengambil hikmat Tritunggalnya. Oke, berarti sang Bapak itu mempunyai bentuk tubuh sama dengan manusia atau tidak? Enggak, saya enggak seperti itu, Oh, berarti iya. Saya Karena kan ada punya pemahaman sendiri.
ada Kristen yang menyatakan kalau yang disalib itu Bapa sendiri gitu. Bapak Yesus. sendiri yang disalib. Iya. Iya. Itu mah Wanes. Salib. Saya Wanes. tunggal. Wanes. Itu Wanes Bang dan Billy. CO itu. Lalu yang Billy. benar yang mana, Mbak? Iya, kalau dia yang bapaknya yang disalib, terus saat dia diangkat ke langit, loh, bapak kemana? Wah, ketinggalan di bawah gitu, oh, gimana? Kan perbedaan Tritunggal itu kalau dari apa tuh namanya dari perisai Trinitas itu Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau yang Tritunggal tapi ketiga-tiganya itu Allah gitu kan. Bapa Allah, Putra Allah, kemudian Bu, dan ini dia udah jago Alkitab loh, tinggal percaya aja dan dibaptis ini. Enggak. oh enggak, Begitu, justru sebaliknya. Sebaliknya malah. Enggak sebaliknya gini loh Kak. Yesus Tuhan, bukan justru sebaliknya, justru gini Kak Trats, justru orang-orang Kristen yang memahami, bentar Bang, orang-orang Kristen yang memahami Bible-nya, apalagi pengajaran Yesusnya, justru mereka yang bersahadat loh. Enggak, maksudnya Iya. kalau enggak, ini kalau aku bicara konsep, itu konsepnya sama, mau Oneness mau Trinitas itu pakai perisai Trinitas kan. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, itu konsepnya Tritung. Nah, kalau konsepnya Allah, Bapa adalah Yesus, Putra adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, itu konsepnya Oneness. Tapi sekarang karena Yesusnya udah nggak ada, berarti Roh Kudus, tiga-tiganya Roh Kudus. Gimana ini? Yang jadi Tuhannya bukan Yesus berarti kalau Oneness seharusnya. Karena Yesusnya udah nggak ada, ganti jadi Roh Kudus. Udahlah Kak, Gini, daripada Mbak Trutin. Kak Triun, yang penting mau alap aja lah ya kan. Mbak Trutin, gini, untung saja Umi Michan ini seorang perempuan ya, kaum hawa. Seandainya seorang pria, nah ini pasti jadi pendeta laris manis ini. Kalau cowok ini, yakin saya. Gimana Michan? Alhamdulillahnya kodratnya perempuan di Bagaimana Bang Laban itu memahami soal konsep ketuhanan, Bang Laban? Dia lebih jago loh dia ini dari Kristen dari luar kepala ayatnya kan, tinggal dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Enggak. Justru karena saya memahami Bible, bukan karena saya memahami Bible bahwa di dalam Bible yang kurang lebih 12% pengajaran Yesus bahwa Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Jadi kalau menurut saya, Dia banyak Tuhan, Raja, Guru, junjungan, semuanya Iya, tapi beda. oleh Yesus gitu loh. Ya, Ibu memang Yesus belum sendiri. mengalami Yesus, nanti Ibu Bukan. pasti aku Gini yakin. ya. Enggak, dengar ya. Nanti mereka rata itu akan Bukan, enggak ada kayak spiritual begitu karena experience-nya nanti bukan. pasti ada. Karena gini, Nggak, kalau minta Yesus ayatnya, Tuhan, Umi. Minta bentar, ayatnya, minta kalau ayatnya. bentar, kalau Yesus Tuhan dia tidak mungkin berdoa lagi kepada Tuhan. Contohnya, pada saat Yesus merasa ketakutan ya, karena dia tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Yesus ketakutan sampai mengeluarkan keringat seperti butiran darah. Dia lari ke Taman Getsemani. Dia memerintahkan ke-12 muridnya untuk berjaga-jaga. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus maju satu langkah ke depan, kemudian dia bersujud dan berdoa. Yesus menyerahkan segala sesuatu kesesakannya kepada Tuhannya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang kau kehendaki dan bukan seperti yang menjadi kehendakku. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat ke-1, Yesus saja berdoa meminta kepada Bapaknya untuk dipermuliakan. Kalau Yesus Tuhan, buat apa Yesus berdoa? iya Begitu masalahnya kan? Michan, pemahaman Anda itu eksoterisme. Apa? Tahu nggak Itu eksoterisme? sebenarnya makna kerendahan hati. Dia tidak akan bilang sembahlah aku, sembah. Dia tidak akan bilang kalau itu doktrin, makna kerendahan Mbak, itu hati. doktrin. Gitu. Bukan masalah kerendahan hati. Coba sekarang saya minta jelaskan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Coba saya minta dijelaskan apa yang dikatakan Yesus di dalam Markus 12:29, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Itu Umi kerendahan hati itu pura-pura, jadi dia Oh, pura-pura. kerendahan hati. Jadi nggak boleh sombong. Jadi Umi minta sekali lagi tentang konsep keselamatan yang digembar-gemborkan oleh teman-teman Kristen yang penting percaya Yesus akan diselamatkan. Pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Yang akan diselamatkan, yang akan diberikan hidup yang kekal itu. Apa kata Yesus?
Bukan harus percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan dua apalagi tiga. Ya, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Wah, kalah. Karena nih, di dalam turut kalah kamu turut sama Umi Mican. Umi Mican hafal kitab. karena di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 dan 31 Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri, penghakimanku adil karena aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Bahkan di dalam 31-nya Yesus mengatakan, jika aku bersaksi Haleluya, tentang Pastor diriku Mican. jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah benar. Bahkan di dalam Yohanes pasal 5 Yesus mengatakan bukan dia yang akan menghakimi, tetapi Musa yang akan menghakimi. Haleluya. Mican, dengar ya. Oke, dibengkokkan coba. Ketika Mican membaca aku, itu akunya bukan Yesus loh. Siapa? Aku dan Bapa satu. Itu harus Mican ucapkan sendiri untuk Anda, Mican. Aku dan Bapa adalah satu. Coba baca di dalam Yohanes 17 Nah, bahwa bukan terapkan hanya ini Yesus untuk saja yang Anda. menjadi sebentar Bukan Yesus, bukan, di dalam bukan. bentar dulu. Bentar dulu. Jangan ke sana, jangan Ih, ke sana, Mican. Jangan. jangan ke sana kemana? Aku dan Bapa Bentar satu. dulu. Coba katakan Bentar ini dulu. untuk Anda sendiri. Bentar Untuk Anda dulu. sendiri. Sebentar dulu. Di dalam Yohanes 17 ayat 8 sudah dengar dulu, apalah Ben. Dengar dulu di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 ya. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 Yesus sudah jelas mengatakan ya bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Artinya Yesus hanya seorang messenger, penyampai firman. Anehnya, ngomongnya firman menjadi daging tapi kok masih menerima firman ya? Anehnya itu. Tunggu. Nah, kadang-kadang orang-orang Kristen mengatakan bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Berhenti sampai di situ aja baca ayatnya. Padahal di dalam kitab di dalam Kisah Para Rasul 32 pasal 2 ayat 32, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang kemudian. Artinya Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan Allah seperti apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Nah, jangan Yesus katakan, Mican. Jangan seperti itu, Mican. Apa? Mau kayak gimana? Aku dan Jadi Bapa gimana itu jadi satu. gimana Bang Laban? Ayo Bang Harus Laban. Mican gimana jadi? sendiri yang ucapkan, karena ada tertulis seperti ini supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua kita loh. Enggak Sama nyambung. seperti Bukan, itu di dalam Yohanes 17 itu bukan kita semua, tetapi ke-12 murid Yesus. Ngarang aja. Coba baca Yohanes 17 itu buat siapa? Buat kita semua apa untuk ke-12 murid Yesus? Enak aja. Yang Enggak, bergabung bukan untuk kita muridnya. semua. Baca dong. Jadi Mican gak setuju kalau Bapak itu di dalam Mican. Gak mau? Oh, ya iya, Bapak itu ada di dalam aku sama. Amin. Kenapa? Itu. Iya, kenapa? Allah itu ada di dalam aku. Udah, iya. Karena dengar, karena sifat Allah itu tidak imanen, tetapi transenden dan dia omnipresent. Ya, dia tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya, tetapi dia maha hadir di dalam diri aku, hadir di dalam dirinya Pak Laban, hadir di dalam dirinya Bang Billy. Mican. Itulah itulah kejadian Nah, satu sekarang tadi. sekarang sebentar. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu transenden? Gak perlu. Apakah Yesus dengar dulu, makanya dengar dulu. Makanya Yesus itu sifat daripada Yesus itu adalah imanen. Buktinya dia imanen apa? Dia lapar, dia makan ikan goreng, dia menyusu pada saat dilahirkan, dia disalib, dia ditempeleng tentara Romawi. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu imanen. Imanen artinya bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang, bisa didengar suaranya. Iya, pokoknya sama seperti kita sama. Yesus tidak. Sifat dari makhluk itu adalah imanen, tetapi sifat daripada Tuhan itu adalah transenden. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-30, ya, kamu tidak bisa melihat rupanya dan suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Itu sifat Allah.
ya, bahwa Allah itu sifat imanen Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya. Tetapi Allah itu transenden. Dia maha hadir dimanapun Allah akan hadir. Ya Di betul. dalam diri aku hadir. Di dalam diri siapapun Dalam ada Bapa. Allah hadir. Bapa dalam Maju kena, mundur kena. Oke, Umi biarin dulu Bang Laban mau ngomong, kita kasih waktu dulu, kasih dia dari tadi ngomong. Jadi Yang itu keras tadi Bang bisa. Laban suaranya. Keras bang, Jadi kecil ketika suaranya. kita membaca aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, itu harus kita aplikasikan ke kita diri sendiri kita. Jangan dibawa-bawa ke Kita Yesus apa? lagi. Aku Oh, jangan dibawa-bawa aku ke dalam Bapa, Yesus. Bapa dalam aku. Kita Aku sedang itu jangan berbicara kita sebut Yesus Yesus. gimana? Lah, Untuk kita loh. yang sedang kita Aku bahas dalam apakah Bapa. apakah aku atau Yesus? Kan kita lagi bahas Yesus. Kita bahas kita. Enggak, kita lagi bahas Yesus. Aduh, kita dong. Kita lagi bahas Yesus. Jangan Kita lagi bahas Yesus. Lihat di dalam ayat pertamanya, di atasnya itu ayatnya itu Yesus sedang berbicara atau tidak gitu. Kalau Yesus sedang berbicara ya berarti itu Yesus sedang berbicara. Maksudnya Ya, gitu. makanya Gimana? Di 17, supaya mereka di 17. sama seperti kita katanya. Tulisannya merah itu Laban, yang ngomong Yesus dong. Oh, kalau merah iya, kalau merah. Bukan itu maksudnya. Enggak begini. Emang itu satu perikop merah semua perkataan Yesus. Di ayat pertama saja Yesus berdoa kepada Bapa minta dipermuliakan. Kalau Yesus Tuhan tidak mungkin dia berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan itu dia Nggak menarik. nggak bisa. Nggak bisa. Nyalahin kitabnya sendiri itu. Yohanes 17. Bukan, nggak bisa. Yohanes 17, ya Yohanes 17 judul perikopnya saja doa Yesus untuk ke-12 muridnya. Kata Yesus di sana apa? Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa. Coba baca di dalam Yohanes 17. Menarik juga ini, menarik juga ini pemahaman Bang Laban ini. Jadi itu harus dipraktekkan kepada kita gitu. Kita yang ngomong gitu Bang Laban ya, lebih ya. Iya, itu seharusnya. Karena Ini kalau kita parah, bahas Tuhan, nggak sampai kita itu nggak akan sampai. Lah, Yesus itu mana? ya. Katanya itu Tuhan. Ya Bang, Kita ya sampaikan Palaban siapa diri aja. kita. Palaban Iya. aja. Jangan menuhankan manusia, intinya itu. Nah, Ya, iya. jangan, nggak usah. Ya. Lah, Yesus itu manusia atau bukan, Pak, menurut Bapak? Ya manusia itu manusia. Manusia, ya berarti Bapak menuhankan manusia dong. Simpel kan? Enggak. Enggak. Untuk apa? Nanti jawabannya nanti akan ke Teofani. Dia Yesus Iya. manusia tapi Yesus manusia tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nggak akan Enggak. akan Kan jauh. klaimnya Kristen itu kan kadang-kadang begini ya, Bun ya. lari ke Kadang-kadang pakan, mereka ya, mengatakan teori. rohnya Yesus itu ada di mana-mana, tapi kok menjelmanya cuma di Nazaret aja ya? Enggak di Indonesia, enggak di Cina gitu. Katanya roh Nih, ya. Ayo, kita terjemahkan di dalam kita. Palaban dengar ya. Di dalam Yohanes 17 ayat pertama saja demikianlah kata Yesus lalu dia menengadah ke langit dan berdoa, ya Bapakku telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu Nah, dia minta dimuliakan kepada Allah. Lalu apakah hanya pada saat mengatakan aku dan dia adalah satu, apakah hanya Yesus saja yang menjadi satu dengan Bapa? Enggak, ke-12 muridnya pun sama menjadi satu dengan Bapa. Ya kita Ya, juga harus apakah hanya Yesus saja? Apakah nggak bisa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel? Nggak boleh. Ya, bahkan Yesus melarang Oh, nggak ke-12 boleh. muridnya untuk menyimpang nggak boleh untuk katanya. menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Makanya masa pengajaran Yesus, masa kerasulan Yesus itu singkat banget, hanya 3 tahun. Karena Yesus ini diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kenapa pada saat akulah jalan kebenaran dan hidup tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus ini adalah jalan menuju Bapa bagi siapa? Bagi Bani Israel. Bukan buat Kristen. Bukan Kristen. Karena Yesus Tepat sendiri itu yang misalnya, mengatakan tepat kalimatnya. aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Coba aku tanya, Bro Billy. Nah, sebentar dulu. Nah, nanti ya jelas ditolak. Aku mau nanya Bro Billy, domba Nah, yang nanti- hilang dari umat Israel Biarkan itu dulu, apa artinya biarkan Bro Billy? Gantian. Domba Nah, yang nanti hilang. pasti dia akan membantah Bisa. dengan ayat insersi dengan Matius 28 amanat agung 19 dan 20. Sementara Matius 28 itu hanya sampai ayat ke-15. Gimana coba? Aku mau nanya ini sama Bro Billy, domba yang hilang dari umat Israel itu apa artinya Bro Billy? Nggak tahu itu kan artinya di dalam kitab perjanjian baru. Oh itu pula. Perjanjian baru jangan hanya Oh, iya, Judaism. Oke. Salah saya, salah tanya. Domba yang hilang itu ya umat Yahudi yang tersesat kan.
Kalau hilang berarti nggak di Israel dong kan? Bukan. Ya kan Yang hilang ini berpencar maksudnya. Kan ada di Indonesia, ada di Arab masa itu, ada di Iya, mana-mana. nah ini Bang Billy ini kena ini harusnya ini. Iya, ini termasuk Iya. itu kan Jangan, beda bukan Misan, orang-orang jangan Judaism itu, orang-orang Judaism itu nggak percaya dengan PB. Jangan dikait-kaitkan ke Bang Billy. Tapi lagi dicari loh si Billy. Nggak bisa. Bang Billy gimana nih Bang Kitabnya Billy? aja lain berapa harus abad. harus kembali ke tanah Israel bagaimanapun caranya, ya kan? Sebentar dulu, Nggak urusan sekarang, ya kita nanti. aja belum selesai kok ini. Udah Pak Laban kapan bersahadat? Lama Nggak kali. mungkin. Ya, saya udah jumpa loh kemarin sama siapa Stanley di over. Saya udah ditabalkan didaulat menjadi Kristen perjanjian modern. Lah gimana sih Pak? Mau disadarkan kok malah. Bukan ini Kristen Syariah. Enggak, si Stanley di over itu udah saya mengakui Anda sebagai Kristen yang begini-begini, tetaplah seperti ini. Ya, sebelumnya saya diajak mualaf bersahadat. Itu tidak mungkin saya katakan. Akhirnya Kata siapa tidak mungkin? Gak ada yang nggak mungkin Mbak. Saya. Kata siapa nggak mungkin? Mumpung Ya, logika saya. Mican dibaptis dalam nama Bapa, Kata dan siapa? Anak. Bang Oh, ini juga Stanley, mualaf aja, dengar ya, Bang Stanley sebelum sahadat orang berpikir dia masih lama. Saat satu malam berbicara dengan Umi, apa Bang Stanley yang membuat Bang Stanley ini? Mican saya sudah percaya, tapi saya saya meyakinkan hati saya, tunggulah saya mempelajari Al-Quran 14 juz. 14 juz, Umi bilang, mau berapa lama? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya sampai beres. Bagaimana Bang Stanley pada saat berbicara dengan Umi seperti itu, sementara Bang Stanley sudah mengimani. Sekarang tidur, apakah Bang Stanley yakin besok masih bisa bangun? Apakah yakin Bang Stanley besok masih bisa hidup? Karena kita mati nggak tahu kapan. Padahal Abraham saja sudah berpesan kepada anak dan cucunya, janganlah kalian mati dalam keadaan tidak Islam, tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi begini Mican, kalau si Stanley sering jumpa sama saya, itu bisa saya tarik. Tanya dong, Mican udah memualafkan berapa puluh orang? Tanya. Keren sih. Iya, Bunda saya kan Mican keren. saya ngerti pemahaman Kristen ini seperti apa yang jadi mualaf. Saya sangat paham. Saya sangat paham. Makanya saya digelari bidannya mualaf karena saya Mereka melahirkan banyak mualaf. Bu Mican, Jadi kalau mereka yang udah mualaf nonton ketemu saya, orang itu takut loh. yang mualaf itu udah nonton channel Sunan Nabi belum? Ya lah suruh debat itu. Sunnah Nabi channel penghujat itu. Kalau Kan nggak ada berani, muslim satu pun nggak ada yang bisa bantah. Ya dalilnya. udah, suruh debat. Bukan Ada muslim coba. yang tidak bisa bantah sunnah Nabi itu channel penghujat. Kita udah tahu itu channel Nggak bisa penghujat. bantah. Ini aja Mican, Bikin biar- channel biar- mono. Apa yang nggak bisa saya bantah? Apa yang nggak bisa bantah? Ya, ada Apa yang nggak bisa saya bantah? Bikin Gini, video gini. saja. Apa Ibu. yang nggak bisa bantah? Coba ambil dari sunnah Nonton Nabi. dulu Ibu, nonton dulu. Iya, Mbak Tuti. Ya itu penghujat, itu channel penghujat, itu channel penghujat, channel penghujat. Itu sebenarnya Wey. sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya. Bentar Bang, bentar. Saya mau tanya, Batrut. Bagaimana seorang kafir akan mengkoreksi Al-Quran sementara dia sendiri tidak bisa membaca huruf hijaiyah? Saya mau tanya, bagaimana bisa membaca? Itu semua Saya bukan saya tahu itu channel penghujat. Saya mau tanya ya. Kristen mengimani Al-Quran tidak? Boten Bu. Kristen tidak mengimani Al-Quran. Kristen bisa membaca original teks Al-Quran tidak? Boten Bu, original Bible boten Boten. saged. Bagaimana bisa mengkritik Al-Quran yang notabene isinya adalah original teks, tapi pada saat dia dites, diuji membaca huruf hijaiyah saja tidak mampu. Gini, Mican. Bentar dulu. Ini kan dengar dulu, belum selesai orang lagi bicara, bentar dulu. Ini kan seperti apa? Seperti bayi yang masih pipis di celana mau mengkritik sebuah tesis kedokteran. Mana bisa?
Kalau Umi ketawa, kalau Umi ketawa, dengar dulu, nggak usah ajarin Umi, karena Umi udah nonton. Kayak si Sopiatul, si Kiamat, termasuk channel itu channel penghujat, udah kita tonton. Mereka nggak bisa baca Al-Quran, mereka tidak percaya Al-Quran. Ya, jangan Mereka sampai tidak ya. percaya Al-Quran. Yang mereka, dengar dulu dong, yang mereka kritik adalah terjemahan. Sorry, Al-Quran bukan seperti kitab kalian, kitab terjemahan. Terjemahan bukan Al-Quran, Al-Quran bukan terjemahan. Makanya Umi kalau dengar si Sopiatul, si Kiamat bicara hadis, bicara Al-Quran, ketawa, bukan marah, ketawa. Yang dia kritik apa? Terjemahan. Karena dia tidak sanggup membaca huruf hijaiyah pun tidak sanggup. Alip-alipan saja nggak sanggup. Mau bagaimana mengkritik Al-Quran? Coba saya dengar dulu, Mican. Saya tidak pernah mengkritik, malah saya meminta. Coba kasih saya ajaran tertinggi di agama Anda untuk saya pelajari. Goalnya adalah damai sejahtera. Kasih saya. Oh ya jelas dong. Al-Quran itu adalah ilmu tingkat tinggi. Mau apa lagi yang dibahas di kasih dalam poinnya. Kemarin saya Al-Quran? minta Juma, nggak ngerti dia ngasihnya. Apa? Kasih saya Pengajaran goal damai apa? sejahtera dari agama. Damai sejahtera ajaran tertinggi apa? agama Anda. Pada saat kamu membaca Bismillahirrohmanirrohim saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang saja, siapa yang mampu menandingi ilmu Allah? Saya tanya. Itu. Ini ilmu tertinggi. Kamu kan berbicara minta ilmu tertinggi pada saat berbicara Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah ilmu tingkat tinggi. Siapa yang bisa menandingi kehebatan kemahadahsyatan Allah? Tuhan kamu saja meminta kepada Allah. Bukan ke sana, Mican. Mau Kita apa? ini bumi ini dihuni berbagai macam, berbagai ras, suku rasa kita. Intinya Terus kami Itu tidak goalnya berbeda. adalah Islam nggak bagaimana butuh jamaah, caranya Bang. agar manusia ini hidup dalam damai sejahtera. Nah, Memang saya minta abang dari hidupnya ajaran nggak damai, agama Bang. Anda, apa ajaran itu? Abang hidupnya kurang damai apa sih Bang? Memang agama sementara yang agama Abang anut ini gak damai ya Bang? Kenapa Bang gak damai? Ya semua lah, kan nggak ada damai sekarang, ribut tiap hari kan ribut. Enggak, Kata Islam nggak siapa? butuh jamaat, Bang. Islam nggak butuh jamaat. Itu perlu diingat. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ada atau enggak ajarannya? Kalau Itu- ada tunjukkan. Itu Abang tanyakan kepada para mu'alaf yang sudah merasakan. Kalau kami Kalau ada yang percuma. ngasih, nggak ada yang nggak ngasih. nggak Bang ngerti Laban, Percuma kami Bang Laban, sebentar Bang Laban. Jika Bang Laban sampai sekarang masih gelisah, berarti Bang Laban ini Bentar, Bang. imannya Sebetulnya dengar. Sebetulnya banyak ayat-ayatnya Al-Baqarah ayat 224, kemudian Al-Baqarah 256, kemudian ada banyak ayatnya. Cuman Coba. satu saja. Dengar dulu. Cuman satu saja yang Umi sampaikan kepada kalian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatum adapun alim. Diberitahukan atau tidak kepada orang-orang kafir ini sama saja kata Allah. Karena apa? Allah telah mengunci rapat hati mereka, telah menutup pendengaran dan penglihatan mereka. Maka Allah menyebut mereka apa? Sumum bukmun. Wah, kok putus asa? Makanya Allah mengatakan, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Makanya Allah mengatakan mereka apa? Sumum bukmun umyun fahum la yarziun. Mereka ini adalah umat-umat yang buta matanya dan tuli pendengarannya. Karena apa? Pada saat mereka minta dalil dari Al-Quran, pada saat disampaikan dalil dari Al-Quran, kata Allah hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu mandabun alim. Kata Allah, diberitahukan atau tidak kepada mereka, kepada orang-orang kafir ini sama saja. Karena Allah telah menutup hati mereka karena kekafirannya. Karena Allah telah menutup penglihatan mereka karena kekafirannya. Karena Allah telah menutup pendengaran mereka dari kekafirannya. Kalau saya sampaikan ayat Al-Quran, apakah kamu akan beriman kepada Al-Quran? Saya tanya. Tidak akan, percuma Umi. Tidak akan. Itu datangnya belakangan. Pada saat makanya Nabi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi tidak di mana? menyembah Di Allah mana? Subhanahu wa Di mana? taala. Tuhan kamu saja menyembah Allah. Tuhan kamu saja. sebentar. Nabi-nabi Saya tidak menyembah buktikan. Allah, menyembahnya Badrutin, Yahweh. Badrutin, sebentar. Saya tunjukkan ini dalil. Enggak usah ngawur, Bang. Bentar, Umi aja. Umi akan menggunakan dalil. Tidak dikenal oleh Nabi-nabi. Rutin, lu udah mulai menghujat bangsat, kau udah mulai menghujat. Ayo bicara yang benar. Jangan mulai menghujat. Ibrani lu. 57.
Ya. Bentar Umi aja, Umi menghadapi penghujat kayak gini, biarin Umi aja. Lu udah mulai menghujat, Tidak mengatakan Allah menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala. Bang Billy Jangan tidak seperti menyembah itu. Allah Subhanahu wa taala. Hei, dengar, apa harus gua tunjukin? Apa harus gua tunjukin? Yahudi Jadi menyembah video siapa? Jadi video Jangan tadi. kau bawa-bawa Yahudi, lu bukan Yahudi. Yahudi mengakui bahwa Bang Tuhan Billy yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. jangan so tahu lu kafir. Jangan so tahu lu kafir. Lu udah mulai menghujat, dasar bangke lu. Lu tadi ngomong baik-baik lo di sini ya. Bang Billy tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya lu goblok, diem lu kalau nggak tahu. Umi kasih Bang Billy dulu biar dia berani. Datang lu percaya diri Bang banget. Billy kasih Bang Billy dulu aja, kasih Bang Billy dulu aja. Biar dia yang punya Kasih Bang hak Billy untuk dulu ngomong. biar dia puas. Umi kalau bicara baik-baik lo, tapi kalau sudah menghujat gua tempelin kau. Monggo Bang Billy. Allah Subhanahu wa taala itu Menghujat mengatakan Allah itu berhala. di kitab-kitab Yahudi nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diam lu, kalau lu dungu diam. Kalau nggak paham diem dulu toh Mbak Trun. So-soan lu, gua baru lihat ya. Tapi lu sok pintarnya minta ampun dari tadi. Kasih Lu Bang dari Billy tadi dulu. baik-baik, gua hargain lu, tapi kalau lu sudah menghujat Allah, gua tempelin kau. Sama video itu ya. Siapa video apa Muca? Tadi ngomongin Yesus, Ngomongin Yesus apa? Gua dari tadi membicarakan pengajaran-pengajaran Yesus yang benar, yang justru kalian belokan. Ya, memang Ngaku aja kau pengajarannya- pengikut Kristus. justru agama belakangan yang membelokkan Yesus disalib, kalian katakan tidak disalib. Di mana buktikan Yesus disalib? Bangsat kau, udah mulai menghujat, gua tempeleng kau. Dari tadi lu baik-baik, gua baik-baik lu ya. Lu menghujat, gua kurang ajarin lu juga, gua injek lu. Nggak usah Kiranya bilang kita Allah menghina berhala, goblok lu. Kasih Bang Billy dulu Mi. Kasih Bang Billy. Kita Allah tolong Allah itu Iya, dewa. Bang Billy. Goblok, makanya lu diam monyet. Lu makanya diam kalau nggak tahu apa-apa. Allah tolong Allah itu belajar semua sejarah-sejarah. Udah diam lu. Bu, jangan sakit hati. Nanti kalau gua tunjukkan, lu mewek ya. Gua tunjukin. Dengar ya, yang lain menyembah Ya, Tuhan, Allah, yang lain itu tolong cuma Allah. kamu. Allah itu dewa. Kamu penyembah manusia. Di mana Allah dewa? Di mana? Yang lu ikutin aja channel penghujat kok. Makanya lu Saya itu ngomong penghujat. fakta, Ibu nggak terima. Apa fakta apa? Di mana tunjukkan kalau Allah itu dewa? Saya kan nggak Kali. belajar. Otak kau pakai. Makanya nggak Pakai belajar otak sejarah. kau. Mana tunjukin? Yuk. Biar Sekarang kita Billy lihat, aja. kita tanya datanya terus Yesus, kita tanya. Lama-lama ketahuan Tanya. juga nih bangsat penghujat ternyata. Sabar. Terus dari mana kamu data dari mana yang menyatakan bahwa Allah itu adalah berhala? Itu dari mana datanya? Coba. Saya sering naik di komalnya Kak Aldo. Itu dibahas itu. Kata Allah itu dari mana asalnya. Terus datanya dari mana? Tanya aja, Katanya. aja kalau nggak percaya saya DM aja atau tanya langsung kalau lagi live tiap hari live malam. Tanya Lu aja. kalau naik bukan lu kalau naik otak lu bawa. Kucuk lu itu. Kalau naik itu bawa otak kau, jangan ditinggal di bawah. Enak aja lu bilang Allah itu dewa. Dewa nenek. Justru yang disebut, dengar ya, yang disebut golongan Avodazara, golongan penyembah berhala itu adalah penyembah manusia. Sekarang gua tanya lu, Tuhan lu manusia atau bukan? Lu lah golongan Avodazara, golongan penyembah berhala. Bang Billy. Sok-sokan, sok pintar kau. Bang Billy, tadi katanya yang disembah Yahudi dengan yang disembah orang Islam beda. Coba menurut Bang Billy gimana? Monitor Bang Billy. Oke, ini pertanyaan yang sudah berapa kali? 10.500 kali. Ya belum dengar dia. Videonya udah ditunjukkan. Bertahun-tahun Nanti habis ya, ini- Bang, ya pertanyaannya. Nanti habis ini kita nonton videonya biar Umi yang setel. Jadi Mantap. apakah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, Tuhannya Rabbi Tovia Singer, Tuhan Rabbi saya, Tuhannya para nabi, Tuhannya para rabi, apakah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab, dalam hal ini orang-orang Islam? Jawabannya ialah itulah Tuhan yang sama. Kita lihat ketika di dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 dikatakan dalam Torah Anoki Hasem Eloheka. Nah, kalau kita lihat di dalam Targum daripada Rabbi Sadia Gaon dikatakan Ana Alef Lamet Hei Ana Allah Robuka. Jadi apakah sama? Sama, itu sama.
Betul. Dengar, Ruth, jangan kamu hujat aja. Kau bilang Yahudi. Ya udah, kalau emang nggak percaya dibandingin Hujat, aja. ini sifat- fakta ditemukan. enggak, bandingin aja. Yang sifat belajar Yesus itu dengan bukan sifat saya, yang Yahweh belajar itu ke Aldo. Kau Antara tanyakan Allah langsung dan sama dia. Yesus itu lebih Dengar gimana? semua, dengar. Bang Matius sudah dengar. Mute semua. Ini orang mau menghujat gitu loh. Biar si koplak ini tahu ya. Ini saya ngomong apa yang dikatakan oleh orang yang Diam belajar semua diam dulu kau, agama-agama diam dulu agama. monyet, diam dulu kau. diam dulu, Diam itu loh. dulu. Saya Itu Aldo Diam dulu, bukan Sultan, Rabi. diam dulu. Saya Aldo bukan Rabi. Nih, pernyataan Rabi. basic faith which is obligated on all mankind. In the past, we've called it by different names. The Yirei Shamayim, which means the fear of the people who have fear of heaven. Yertoshav, or Bnei Noach, the children of Noah. Or during Hellenist times in Greek, it was called Theosebea. And according to the school of thought of Rabbi Ben Moshe, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Sama loh. Sebagai berikut. Christians who say that Muslims do not worship the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a Nah, kau itu complete idiot ya, idiot. kata And Raffles ya, Muslims will Singer. laugh at you. They believe not only that Namanya Abraham juga was a POC. prophet, who was a Adu domba Muslim. kau. Doesn't mean if you walked up to Abraham and Peninggalan asked, "What's your POC kan kau. Islam?" Udah diam It's dulu. It means that Abraham submitted himself before God. And every Muslim believes that Yitzchak was a prophet. And every Muslim believed, in fact, most of the prophets, 25 prophets of the Quran, were Jewish. And Yaakov was a prophet. So therefore they believe in the God of many, many prophets, including Abraham, Yitzchak, Yaakov, of blessed memory. And Christians who tell Muslims that they worship moon gods and shmoon gods and all these things, I really want to save you embarrassment, because the Muslims are going, this person needs medication. They have no idea what you're talking about. They worship one true God, and therefore Islam has unique status and great respect in the Jewish faith. Nah, ini serupa juga dengan bagaimana yang dijelaskan oleh Rabbi Roncaya bahwa Islam itu adalah satu-satunya komunitas yang menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yahudi, yakni Tuhannya Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit. Éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël. Islam. Tous les autres représentations, ou pas Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Asal dari Rabbi Caimin. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, and, the devil, whatever.
that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's a JC, we call him, but that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that, and we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. As a matter of fact, I was speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation. He said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. We're not afraid to talk about it. They have the same God. Oke, kita lihat dari pengakuan dari Islamnya ya. Ntar. Luar biasa. Ini dari Islamnya ya.